kembali mendengarkan firman kebenarannya. Untuk itu, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, yang mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam sorga, yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera, kekuatan yang melengkapi hidup kami, dan yang memberikan kami rasa syukur yang besar di pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terus menyertai langkah kehidupan kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini kembali menyapa kami, mengingatkan kami kembali dan memberikan kami gambaran yang lebih luas lagi tentang rancangan Tuhan yang mulia untuk masa depan kami yang indah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kemurahan hati-Mu ya Bapa. Kami pada pagi hari ini sangat diberkati oleh Tuhan, dan terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ya kepada pembacaan kita, kitab yang sangat mulia, firman kebenaran kasih karunia Allah yang terus mengajar kita untuk memahami kehendak-Nya. Mari saudaraku, dari Efesus pasal 1. Saya akan melanjutkan lagi saudaraku pembahasan kita tentang pemilihan Allah atas diri kita, pemilihan Allah atas kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah bagian dari pengetahuan yang sangat penting dan berharga untuk didapatkan oleh setiap orang percaya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya juga kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama melihat dengan baik ya apa yang Tuhan katakan tentang pemilihan ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan simak dengan baik ya. Kita baca dulu dengan baik apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dari Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat dan kelima ya, tentang pemilihan kita ya di dalam Kristus Yesus. Ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sekali lagi ayat 4, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kekristenan ada namanya pengajaran yang sangat diminati dan sangat dikagumi oleh banyak orang. Namanya predestinasi, pemilihan, penentuan Tuhan bagi manusia untuk mendapatkan atau untuk memperoleh keselamatan. Jadi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mempercayai bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Bahwa Tuhan berdaulat sehingga Tuhan itu menentukan sebagian orang masuk surga
sebagian lagi orang masuk neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benarkah demikian ajaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Benarkah Tuhan itu menentukan sebagian orang untuk memperoleh hidup yang kekal dan sebagian lagi untuk binasa kekal? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar Alkitab dengan benar. Mari kita memahami maksud firman Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan dengan cara yang benar, supaya saudara dan saya tidak salah menyampaikan kabar baik kepada orang lain, tetapi menyampaikan kabar baik itu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah, agar mendapatkan penghargaan, apresiasi dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mempercayai Tuhan sudah memilih sebagian orang untuk ditetapkan masuk surga dan sebagian orang lagi untuk ditetapkan binasa, seperti yang dipercayai oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita menggambarkan Tuhan yang pilih kasih. Apakah Tuhan itu pilih kasih, Bapak Ibu Saudara? Sama sekali tidak. Mari kita lihat di dalam Alkitab, 1 Timotius pasal 2, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, kepada kita. Saudaraku, dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 kita bisa belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang pemilihan. Ya, di ayatnya yang ketiga dan yang keempat 1 Timotius 2 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bukan sebagian, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah menghendaki bukan sebagian orang diselamatkan, tapi semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ini baru benar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang dan Tuhan itu tidak pilih kasih. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memahami dengan utuh, dengan jelas maksud daripada apa maksudnya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di situ dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kembali lagi ke kitab Efesus pasal 1, ya, ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita perhatikan di situ kata-kata di dalam Yesus. Amin. Apakah kita sudah di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah diselamatkan sebelum dunia dijadikan sementara kita belum lahir? Sementara kita belum mendengar firman kebenaran dan iman timbul dari pendengaran. Tidak mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, berada di dalam Yesus sementara kita belum ada. Ya, karena sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya belum ada, belum lahir ke dunia ini. Nah, jadi saudaraku, nanti akan kita lihat jadi maksudnya apa, bahwa kita sudah ditentukan, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sebenarnya seseorang bisa berada di dalam Yesus. Jadi banyak orang yang percaya kita sudah di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita bersaudara. Caranya bagaimana? Dapatkah saudara menjelaskan cerita hidup saudara? Bagaimana awalnya bisa saudara berada di dalam Yesus? Ya, saudaraku, kita lihat di dalam tidak jauh dari ayat yang kita baca ini, di ayatnya yang ke-13, Efesus pasal 1 sudah ada di sana tersedia, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan
siapa yang ada di dalam Yesus dan bagaimana orang bisa berada di dalam Yesus. Dan apa jaminannya seseorang telah berada di dalam Yesus. Ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Apakah saudara dan saya sudah mendengar firman kebenaran sebelum dunia terbentuk? Mustahil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan kita di masa kecil saja, ya, di masa anak-anak, masa kecil kita, belum tentu kita sudah mendengar firman kebenaran. Mungkin kita sesudah dewasa baru tahu, ya, apa itu firman kebenaran. Nah, di sini dikatakan, saudara, urutan prosedur daripada seseorang bisa sampai dalam suatu kenyataan berada di dalam Yesus, itu diawali adalah karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi pastikan saudara dan saya sudah pernah mendengar firman kebenaran yang disebut dengan Injil keselamatan. Amin. Tanpa proses pengalaman mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan, tidak ada orang yang bisa berada di dalam Yesus. Karena tidak mungkin langkah-langkah prosedur, ya, tahapan-tahapan ini bisa dilewati, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu bekerja dengan pola-pola yang benar. Amin. Tuhan itu tidak bekerja secara acak. Dan Tuhan itu tidak bekerja menurut kemauan manusia. Nah, jadi saudara, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apa itu Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Injil keselamatan adalah berita kabar baik tentang Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan dan tubuhnya diserahkan, nyawanya dikorbankan untuk menebus hidup kita yang sia-sia dan menebus segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, dan mematahkan kutuk dosa, dan mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya kehidupan yang kekal. Itulah Injil keselamatan. Amin. Injil kebenaran, Injil Kristus, berita kabar baik tentang keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Berikutnya dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya. Amin. Ketika kita percaya, itulah tepatnya momentum saudara dan saya ditempatkan berada di dalam Yesus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, langkah-langkah inilah yang harus dialami oleh setiap orang supaya bisa mengalami keberadaan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, ketika kita percaya kepada berita salib Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada kabar baik tentang pengampunan segala dosa kita, maka Roh Kudus mengambil kita, ya, dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang berdosa, dari hubungan kita di dalam daging dengan Adam yang berdosa. Kita dikuduskan, kita disucikan oleh darah Yesus, dan kita ditempatkan oleh Roh Kudus dan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus yang kudus dan yang mulia untuk selama-lamanya kita menjadi anggota tubuhnya. Itulah, ya, proses bagaimana kita berada di dalam Yesus Kristus karena kita percaya kepada kabar baik salib Yesus Kristus, pengorbanannya yang mulia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada orang bisa berada di dalam Yesus karena bercerita dia mempunyai penglihatan. Ya Bapak Ibu Saudara, karena dia bermimpi didatangi oleh sosok yang berbaju putih, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, berbaju putih, berambut gondrong,
dan seterusnya, ya, mendatangi seseorang lalu mengatakan ikutlah aku, dan kemudian pada saat itu dia berada dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlalu banyak berseliweran, ya, cerita-cerita palsu Bapak Ibu Saudara di zaman media sosial sekarang ini. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang untuk berada di dalam Yesus Kristus adalah karena sungguh-sungguh mendengar, bersedia mendengar, dan mempercayai kebenaran tentang salib Yesus Kristus, dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semua orang bisa dipilih oleh Tuhan, asalkan orang itu percaya. Amin. Dan tidak akan mungkin ada orang yang berada di dalam Yesus, tidak mungkin seseorang bisa dipilih oleh Tuhan tanpa iman kepada Yesus Kristus. Amin. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mengapa sangat penting kita menyaksikan kabar baik, menyaksikan keselamatan, menyaksikan berita tentang pengampunan segala dosa, menyaksikan tentang karya salib Yesus Kristus kepada semua orang, karena hanya dengan jalan demikian, semua orang yang mendengar dan percaya menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih untuk menjadi milik Tuhan, dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, dan dipilih untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi saudaraku, kembali lagi ke kitab Efesus pasal 1. Karena itulah, saudaraku, bahwa apa artinya Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Yang pertama kita lihat di situ tadi adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Amin. Bagaimana kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah? Apakah itu karena usaha dan perbuatan kita? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun hebatnya usaha manusia, bagaimanapun kerja kerasnya manusia di dunia ini, tidak mungkin dia tidak bercacat. Tidak mungkin dia tidak akan melakukan dosa. Tidak mungkin dia tidak bersalah. Bahkan dari dalam kandungan pun dikatakan manusia itu sudah bersalah. Bahkan Paulus mengatakan di pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah adalah oleh karena kita mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai, maka kita mempercayai juga bahwa kita sudah menjadi orang kudusnya Tuhan. Karena itulah maka, saudara, kalau kita mundur sedikit ke atas di pasal 1 ayat 1 ini, di situ jelas sekali status daripada orang-orang yang menerima, yang membaca kitab Efesus ini. Saudaraku, Paulus katakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudaraku, sangat relevan dan sangat dekat sekali. Bahkan itu adalah sebuah hal yang mutlak, bahwa karena percayalah seseorang itu bisa dikatakan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena perbuatannya, dan bukan karena usahanya, dan bukan karena kerja kerasnya, ada orang menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena tidak akan mungkin ada seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tapi di dalam darah Yesus Kristus, melalui penyucian darah Yesus Kristus yang kudus dan yang tidak bercacat, saudara-saudara dan saya menjadi kudus di hadapan Allah. Amin. Itu sebabnya kita juga mempunyai salam yang kita biasa katakan salam kudus. Amin. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi dan menghubungkan bahwa kita mengakui kita kudus karena darah Kristus. Amin.
kita suci bukan karena kita sudah berhasil melakukan sesuatu pekerjaan yang hebat, karena melakukan mujizat dan sebagainya, tapi hanya karena kita menerima dengan rendah hati, mempercayai sepenuhnya bahwa darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang telah menyucikan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa hubungannya dengan sebelum dunia dijadikan? Allah telah menetapkan, Allah telah memilih bahwa di dalam Yesus Kristuslah kita menjadi kudus. Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya menjadi kudus adalah oleh karena kita menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kita melalui anaknya yang tunggal. Bukan kita menjadi kudus melalui apa yang kita perbuat. Karena itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal yang mustahil kalau orang berpikir bahwa dia menjadi kudus karena apa yang dilakukannya. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, itu impossible. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Ada orang menjadi kudus karena dia berusaha. Karena usaha manusia itu tidak akan pernah sempurna. Tetapi di dalam pekerjaan yang sudah diperjuangkan oleh Yesus Kristus, di dalam usaha, kerja keras, kematian, pengorbanan, sengsara, dan siksa derita yang dialami oleh Yesus Kristus, kita pasti menjadi kudus oleh karena darahnya yang kudus telah memuaskan hati Allah Bapa, menerima setiap orang yang percaya pada akhirnya untuk menjadi anak-anaknya, dan karena percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, maka Allah memilih, menentukan setiap orang yang percaya itu adalah menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Itulah yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan semua orang, sebagaimana dikatakan tadi, supaya bisa sinkron dengan 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, bahwa Allah menghendaki semua orang, bukan sebagian orang, supaya diselamatkan. Amin. Karena kenyataannya adalah bahwa darah Yesus Kristus bukan menebus, mengampuni dosa orang tertentu. Bukan menebus dosa sebagian orang, tetapi menebus dan mengampuni segala dosa manusia dimanapun di belahan dunia ini, dari zaman kapan sampai selama-lamanya, sampai zaman akhir. Hanya darah Yesuslah yang menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, Allah menentukan, bukan manusia menentukan. Allah menetapkan, bukan manusia menetapkan. Allah memilih, bukan manusia yang memilih siapa yang akan diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Adalah mereka yang percaya. Itu mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah sudah harga mati, sebab itu adalah keputusan Allah sebelum dunia dijadikan, bahwa Allah melihat bahwa oleh karena orang-orang yang menerima dan menghargai, orang-orang yang menyambut akan pengorbanan anaknya yang tunggal, itulah yang ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan Allah juga menentukan siapa yang tidak percaya akan binasa di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Mengapa kita harus bersyukur terus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bukan karena kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita pandang, segala kegemerlapan, segala kemilau, segala hal yang luar biasa yang kita pandang di depan mata kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi alasan kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa adalah bahwa karena Allah telah menentukan kita untuk memperoleh keselamatan hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa saudara dan saya lahir ke dunia ini tidak menjadi orang yang sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Sebab banyak orang lahir ke dunia ini untuk menerima kebinasaan di dalam lautan api yang bernyala-nyala, dijauhkan dari hadirat Allah, dan akan menerima hukuman kebinasaan kekal. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka tidak mau mempercayai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu adalah merupakan kecelakaan yang sangat besar, penyesalan yang sangat besar. Di akhir zaman, pada hari penghakiman yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, 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 bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Dan berbagai hal bermacam-macam. Mereka mengatakan, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu, ya, memperjuangkan ini dan memperjuangkan itu, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir bahwa mereka diselamatkan karena usaha dan kesalehan hidup mereka. Tidak ada manusia yang saleh di hadapan Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang saleh dan yang sempurna. Amin. Dan hanya mereka yang percaya kepada kesalehan hidup Yesus Kristus itulah yang disambut oleh Allah untuk menerima hidup yang kekal. Yang disambut oleh Allah untuk menjadi anggota-anggota keluarganya. Dan karena itu saudara dan saya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Karena semuanya itu didasarkan pada satu alasan yang benar di hadapan Allah. Karena kita semua sama-sama percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kebahagiaan kita semua. Amin. Ini adalah sukacita kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah kita berdiri kokoh. Disinilah kita berdiri teguh di dalam iman. Dan tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kehendak Allah seluruhnya. Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita dikala kita sedih. Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita, pengetahuan yang benar bagi kita semua, supaya kita bisa tetap setia dan taat kepada kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah satu bagian yang pertama yang sangat luar biasa, bagaimana kita mengerti apa artinya bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang dipilih oleh Allah adalah Yesus Kristus dan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan itu ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Karena itu adalah kemuliaan kita. Itu adalah sumber berkat kita yang terbesar. Itu adalah sumber keselamatan kita. Dan itu adalah sumber damai sejahtera kita untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hargai kebenaran ini. Amin. Karena begitu banyak orang di dunia ini saat ini yang frustrasi, ya, menghadapi tekanan kehidupan yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan, yang kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara dan saya, kesaksian kita sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Karena Allah ingin memakai hidup saudara dan saya untuk menyaksikan kebenarannya. Bukan menyaksikan kebenaran diri sendiri, tapi menyaksikan kebenaran Allah, kebenaran Yesus Kristus tentang pengorbanannya di atas kayu salib, di mana kasih-Nya dinyatakan untuk menebus segala kesalahan dan dosa manusia, dan setiap orang yang percaya memperoleh pengharapan yang mulia. Hidupnya dipulihkan di dalam Yesus Kristus, mendapatkan segala berkat rohani di dalam surga, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi semua orang, terutama mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terus belajar. Mari kita tetap rendah hati, memberikan akal budi kita diperbaharui dengan kebenaran yang mulia ini, bahwa ini adalah merupakan perjalanan kehidupan kita, tahapan-tahapan proses kehidupan kita yang terus diperbaharui dan dikuatkan dan didewasakan
oleh setiap firman kebenaran yang kita dengarkan bersama-sama. Amin. Sehingga saudara dan saya bisa membagikannya kepada orang lain. Amin. Karena tadi dikatakan bahwa itulah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan semua orang yang terhubung dengan kita, supaya mereka menerima keselamatan hidup yang kekal, kasih karunia Allah yang dianugerahkan hanya melalui iman. Dan dengan demikian, makin banyak orang bertambah-tambah yang memuji dan memuliakan Tuhan kita, dan makin banyak orang yang dipenuhi dengan sukacita, yang menerima pengharapan yang mulia ini, dan nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan melalui pelayanan kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita perbuat, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang selalu setia bersaksi tentang kemurahan kebaikan hati Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau kembali membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, rahasia-rahasia rencanamu sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menetapkan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang menyambut pengorbanan karya Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh segala berkat rohani di dalam surga, kehidupan yang kekal, dan pemeliharaan Tuhan atas segala kehidupan dan apa yang kami perlukan untuk bisa menjadi sepenuhnya taat kepadamu. Engkau telah memilihkan hanya karena kami berada di dalam Yesus Kristus. Kami leluasa untuk menyaksikan segala kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, mampukan kami semuanya ya Tuhan, untuk selalu memiliki hati yang rindu kepada firman-Mu, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kami bisa menyaksikannya kepada semua orang, dan makin banyak orang yang terberkati oleh karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk hari yang Kau berikan, untuk kami jalani. Pada saat ini, kami percaya hari ini hidup kami sangat diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Amin. Ya, salam semua, salam kudus buat kita. Salam sehat selalu saudaraku. Kita akan jumpa lagi besok pagi di akhir pekan. Terima kasih kembali pada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Salam semua.